6 trik psikologi gelap yang harus diwaspadai. Sementara psikologi pada umumnya mempelajari pikiran, emosi, dan perilaku. Fokus psikologi gelap tentang penggunaan taktik manipulasi untuk membujuk, menipu, dan mengendalikan orang lain. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada banyak trik psikologi gelap yang kamu gunakan setiap hari. Mereka dirancang untuk mengambil keuntungan dari kelemahan Anda dan memanipulasi Anda untuk melakukan sesuatu. Anda biasanya tidak akan melakukannya. Dalam video ini, kami menjelajahi ilmu kegelapan psikologi dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku kita dan hidup kita. Kami melihat beberapa manipulasi yang paling umum yang digunakan orang untuk mempengaruhi dan mengontrol yang lainnya. Untuk membuatnya lebih mudah dikenali ketika seseorang mungkin menggunakannya pada Anda. Mari kita langsung melakukannya. Pertama, psikologi terbalik. Psikologi terbalik bisa menjadi alat yang ampuh untuk membuat orang melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, atau bahkan hal-hal yang mereka tahu mereka seharusnya tidak melakukannya. Tidak selalu mudah untuk menemukan psikologi terbalik dilakukan. Itu ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tampaknya untuk menentang niat mereka yang sebenarnya. Orang tersebut bahkan mungkin mengatakannya dengan nada terlalu serius, seolah-olah untuk menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak mencoba membuat Anda melakukan apapun yang mereka lakukan, ingin Anda lakukan. Teknik ini digunakan dalam banyak situasi, tetapi paling sering ditemukan dalam mengasuh anak di mana orang tua menggunakan psikologi terbalik sebagai bagian dari prosedur disiplin mereka. Ini juga digunakan oleh guru dan manajer, yang ingin siswa atau karyawan mereka untuk melakukan yang lebih baik. Kedua, love bombing. Love bombing adalah taktik manipulasi di mana seseorang menghujani orang lain dengan kasih sayang dan perhatian untuk memanipulasi mereka dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika seseorang sedang melakukan love bombing, mereka menggunakan taktik ini untuk mendapatkan orang lain secara emosional bergantung pada mereka. Akibatnya, korban merasa berhutang dan cenderung mempertanyakan manipulator motif atau perilaku di kemudian hari. Ini paling sering digunakan dalam hubungan romantis dan persahabatan, tapi itu bisa terjadi di mana saja. Situasi di mana satu orang merasa seperti mereka membutuhkan orang lain untuk membuat mereka bahagia atau merasa baik tentang diri mereka sendiri. Sangat mudah untuk terhanyut dalam perhatian jenis ini. Secara keseluruhan, kita semua ingin orang memperhatikan kita. Tapi itu bisa berbahaya dalam jangka panjang. Ketiga, persuasi dan otoritas. Persuasi melibatkan penggunaan argumen yang meyakinkan atau permohonan untuk mengubah pendapat seorang atau perilakunya. Politisi cenderung menggunakan argumen persuasif untuk meyakinkan orang untuk memilih mereka. Merek besar sering menggunakan dukungan selebriti sebagai bentuk persuasi juga. Dengan bermitra dengan selebriti terkenal, suatu perusahaan dapat menciptakan rasa percaya dan kredibilitas dalam produk mereka. Citra publik selebriti juga menciptakan rasa keinginan dan eksklusivitas, membuat orang lebih mungkin untuk membeli produk. Otoritas di sisi lain, melibatkan penggunaan posisi kekuasaan atau pengaruh untuk memanipulasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seorang manajer dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat karyawan melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Mereka bahkan mungkin mengancam akan memecat karyawan tersebut jika mereka tidak patuh. Keempat, manipulasi emosional. Manipulasi emosional mengacu pada penggunaan penipuan dan eksploitasi emosi, sebagai cara untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukannya. Strateginya adalah membuat orang tersebut merasa bersalah, sedih, malu, atau takut. Misalnya, manipulator berperan sebagai korban untuk mendapatkan simpati dan mendapatkan bantuan. Atau, mereka mungkin menakut-nakuti dan memanipulasi orang lain melakukan tindakan atau keyakinan yang diinginkan dengan melebih-lebihkan, mendistorsi, atau memalsukan fakta. Mereka bahkan mungkin menggunakan pemerasan emosional. Bentuk lain dari manipulasi emosional adalah membuat seseorang merasa seperti mereka berkewajiban melakukan sesuatu. Tidak terlalu sulit untuk menjadi korban dari jenis manipulasi ini karena bisa halus. Tapi begitu Anda tahu tanda-tanda apa yang harus dicari, akan lebih mudah untuk menghindarinya. Kelima, batasan pilihan. Pembatasan pilihan adalah taktik di mana seseorang membatasi pilihan orang lain untuk memanipulasi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Gagasan di balik taktik ini adalah jika seseorang memiliki lebih sedikit pilihan, lebih mudah untuk meyakinkan mereka untuk memilih satu. Misalnya, seorang penjual mungkin hanya menawarkan 2 opsi untuk mobil yang memenuhi anggaran Anda dan persyaratannya. Dengan cara ini lebih mudah bagi mereka untuk membantu Anda memutuskan, bukan membuat Anda kewalahan. Katakanlah, 6 opsi untuk dipilih.
Dalam situasi lain, taktik manipulasi ini bisa lebih berbahaya, seperti menyembunyikan informasi atau sumber daya untuk membatasi kemampuan seseorang mengambil keputusan. Atau bahkan menyiapkan situasi di mana seseorang harus memilih antara dua, yang sama-sama tidak menarik pilihan. Penting untuk mengenali taktik ini karena dapat digunakan dalam berbagai situasi dan oleh orang-orang yang belum tentu datang sebagai manipulatif. Keenam, gaslighting. Gaslighting adalah taktik manipulasi di mana seseorang membuat Anda mempertanyakan kewarasan atau realitas Anda. Ini sering digunakan untuk membuat Anda meragukan pikiran, perasaan, atau kenangan untuk membuat Anda lebih rentan terhadap keinginan manipulator. Itu bisa terjadi dalam banyak skenario berbeda. Misalnya, itu mungkin digunakan oleh pasangan kasar yang berusaha meyakinkan pasangannya bahwa pikiran dan perasaan mereka tidak baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam suatu organisasi, ketika tindakan bos membuat karyawan bertanya apakah mereka diperlakukan dengan adil. Gaslighting bisa terbuka atau halus, tergantung pada gaya manipulator dan korban. Kemampuan untuk mengenali apa yang terjadi. Psikologi gelap adalah alat ampuh yang bisa memberi seseorang kendali atas Anda, jika Anda kurang teliti. Dengan mengetahui taktik seperti apa yang harus diwaspadai. Sebab, kamu bisa lebih memahami perasaanmu sendiri dan perilaku serta membuat keputusan yang benar untukmu. Dan meskipun penting untuk menyadari hal ini, itu juga penting untuk tidak terjebak dalam perangkap, untuk selalu berpikir seperti itu, seseorang mencoba memanipulasi Anda. Saya harap video ini memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang manipulasi yang sering digunakan. Sehingga Anda dapat mengenali tindakannya dan menolak pengaruh negatif mereka. Bagaimana menurutmu? Pernahkah Anda mendapati diri Anda jatuh ke salah satu trik psikologi gelap ini? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, berikan like, dan bagian dengan teman-teman Anda, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi.